Shalom, teman-teman. Oke, hari ini kita tidak ada diskusi rupanya. Jadi kita langsung mulai ya. Tema yang kita mau bahas hari ini adalah menjadi umat pilihan yang terpilih. Menjadi umat pilihan yang terpilih. Sebagai umat perjanjian baru, kita sepatutnya menyadari posisi kita. Sebagai umat perjanjian baru, artinya orang yang lahir setelah Tuhan Yesus disalib, atau juga disebut zaman anugerah, harus menyadari posisinya. Di zaman perjanjian baru, menjadi umat pilihan berarti menjadi orang yang memperoleh kesempatan diselamatkan. Jadi di perjanjian lama, banyak sebetulnya para nabi, imam-imam, tokoh-tokoh perjanjian lama bahkan ingin hidup di zaman seperti kita sekarang, zaman perjanjian baru. Kalau dikatakan diberi kesempatan untuk selamat, berarti diberi kesempatan untuk dikembalikan ke rancangan semula Allah. Kejadian 1 ayat 26. Selamat artinya bukan sekedar masuk surga dalam kekristenan, tapi usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Jadi kalau orang Kristen belum dikembalikan ke rancangan semula, sekalipun dia sudah ditebus, sekalipun dia dipilih, tapi kalau dia tidak kembali ke rancangan semula, artinya memiliki karakter sama seperti Tuhan Yesus, sebetulnya dia nggak bisa dibilang diselamatkan. Atau dengan kata lain, dia belum selamat. Karena selamat sekali lagi artinya dikembalikan ke rancangan semula. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita dikembalikan ke posisi semula. Artinya kita diberi kesempatan supaya bisa mengenakan karakter Tuhan Yesus. Kita bisa memiliki pikiran, perasaan, keinginan yang sekualitas seperti Tuhan Yesus. Tetapi tidak menjadi Tuhan tentunya. Tentu yang dimaksud dengan dikembalikan ke rancangan semula artinya menjadi manusia sesuai dengan yang Allah mau. Kemarin kita udah bahas, kemarin saya juga lupa pertemuan keberapa ya. Iblis juga menawarkan keselamatan versinya. Kan Tuhan bilang, lu boleh makan apa aja yang ada di taman ini, tapi jangan satu. Apa? Buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi rupanya Adam dan Hawa tidak menghiraukan peringatan dari Allah. Akhirnya Hawa memakan buah yang dilarang. Tentu buah di situ bukan buah dalam arti fisik, itu figuratif ya, kita juga udah pernah bahas. Nah, sejak saat itu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Artinya tidak mampu mengerti maunya Allah. Di mana? Kejadian 3. Maka di Kejadian 5 ayat 3, Adam dan Hawa memperanakan keturunan yang menurut gambar dan rupa Adam, bukan gambar dan rupa Allah lagi. Seharusnya kalau Adam dan Hawa nurut sama Allah, jangan bergaul dengan iblis. Adam dan Hawa memperanakan keturunannya menurut gambar dan rupa Allah. Karena Adam jadi teladan. Oke, tadi belum sempat kebahas. Jadi versinya iblis apa? Versinya iblis, kalau lu makan buah ini, lu jadi kayak Tuhan. Tahu yang baik dan yang jahat. Sekilas sama. Bukannya Tuhan menghendaki kita jadi seperti Tuhan Yesus? Kan iblis nggak salah dong nawarin buah pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Kalau kita makan, kita jadi kayak Tuhan. Tahu yang baik dan yang jahat. Benar nggak? Sekilas sama, tapi beda. Bedanya di mana? Yang Allah kehendaki manusia itu menjadi manusia yang mengerti kehendak Allah. Dan tentunya melakukannya. Yang iblis tawarkan, kamu jadi seperti Allah. Menjadi seperti yang Allah mau dan menjadi Allah itu dua hal yang berbeda. Tapi yang namanya iblis ya, di Alkitab kan iblis mendapat gelar bapa segala dusta. Artinya bapa segala pembohong.
Kita kembali ke konteks pembahasan kita tentang menjadi umat pilihan yang terpilih. Nah, secara apa ya? Kalau kita perhatikan judul pembahasan kita ya, menjadi umat pilihan yang terpilih. Dari judul pembahasan ini sebetulnya apa sih yang teman-teman tangkap? Apa yang teman-teman tangkap? Apa yang bisa teman-teman dapatkan dari judul ini? Menjadi umat pilihan yang terpilih. Coba kita belajar mengkritisi judul pembahasan kita. Menjadi umat pilihan yang terpilih. Siapa? Mau mengkritisi? Silakan. Belum? Belum ada? Jadi sesi malam kudus kita ya. Oke. Dari judul ini sebetulnya kita bisa melihat kalau ternyata umat pilihan itu belum tentu terpilih. Jadi jangan merasa senang, jangan merasa bangga ketika kita sudah ada di posisi sebagai pengikut Tuhan Yesus yang lahir di zaman Perjanjian Baru, tapi kita nggak berusaha merespon anugerah dari Tuhan. Nanti kita bahas lebih jauh. Oke, umat pilihan artinya adalah manusia yang memiliki kesempatan untuk diubahkan menjadi anak-anak Allah yang serupa dengan Tuhan Yesus. Ulang ya, pelan-pelan ya. Jadi kalau ada istilah umat pilihan, apa sih yang dimaksud umat pilihan? Kan umat pilihan bukannya bangsa Israel. Nah, ntar kita bahas sampai ke sana juga kalau cukup waktunya ya. Kalau enggak ya kita bikin part 2 aja. Umat pilihan itu disematkan kepada bangsa Israel. Tapi orang Kristen juga umat pilihan. Dari mana asal mulanya? Nah, nanti kita bahas. Tapi umat pilihan dulu, pengertiannya apa? Umat pilihan adalah manusia yang memiliki kesempatan untuk diubahkan menjadi anak-anak Allah yang serupa dengan Tuhan Yesus. Artinya kita yang menjadi pengikut Kristus, Kristen, kita ditargetkan memiliki kodrat ilahi. Kodrat ilahi artinya memiliki karakter atau kebiasaan seperti Tuhan Yesus. Kita ditargetkan sampai seperti itu. Bukan hanya sekedar berbuat baik. Apa gunanya kedatangan Tuhan Yesus kalau pada akhirnya kekristenan menjadi sama dengan agama? Apa bedanya? Jadi mereka yang disebut umat pilihan belum tentu terpilih masuk kerajaan surga. Saya nggak tahu ini kabar baik apa jadi kabar buruk. Kabar baik akan benar-benar menjadi kabar baik ketika orang itu berusaha merespon anugerah Allah. Tapi kabar baik akan menjadi kabar buruk ketika orang itu tidak berusaha untuk merespon anugerah Allah. Injil itu kan kabar baik ya. Kabar baik. Tapi jadi kabar buruk buat orang-orang yang mau senang. Orang-orang yang punya banyak keinginan. Orang-orang punya banyak kesenangan. Orang-orang yang punya banyak keterikatan. Kembali lagi ke kehendak bebas. Ya, kehendak bebas dalam perjanjian baru, perjanjian lama, dalam konteks sebelum kejatuhan, sesudah kejatuhan, dan zaman Tuhan Yesus itu juga perlu dibongkar. Hari ini kita nggak bahas tentang kehendak bebas, karena kehendak bebas juga itu bahannya banyak ya. Jadi sabar-sabar aja. Oke, kita lanjut. Kalau terdapat kata pilihan dan terpilih dalam Alkitab, harus dengan teliti diperhatikan konteksnya. Konteks itu artinya ayatnya harus dilihat satu perikop. Ini bicara apa sih? Ayat sebelum dan sesudahnya bicara apa sih? Nah, itu namanya konteksnya. Ini namanya konteksnya. Ayat sebelumnya dan sesudahnya bicara apa sih? Jadi kalau misalnya kita lihat Matius 5 ayat 48. Ini bicara apa sih sebetulnya sih? Kesempurnaan ini bicara apa sih? Lihat ayat sebelumnya dan lihat ayat sesudahnya. Padahal itu ayat terakhir. Ketahuan. kita buka ayo Matius 5 ayat 48.
Ini ayat yang sangat familiar. Sempurna ya, tentang kesempurnaan. Oke. Tolong dibaca, silakan. Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Oke. Ayat sesudahnya coba. Iya, nggak ada ayat sesudahnya. Langsung masuk Matius 6. Oke, ayat sebelumnya. Kalau nggak langsung buka satu perikop aja, Matius 5 dari ayat berapa sampai berapa tuh? Nggak tahu caranya, Kak. Sebentar ya. Matius 5 ayat, wah panjang nih. Ayat 17. Oke, ayat 17. Udah? Dari 17 sampai 48, coba buka satu perikop. 17 strip Klik yang mana ya? 48. Dibuat di 17 itu ditambahin strip 48. Nah, bisa di situ. Ayat 17 sampai 48. Oke. Nah, itu perikopnya tentang apa? Yesus dan hukum Taurat. Oke. Nah, kalau kita mau lihat Matius 5 ayat 48 ini sebenarnya bicara apa? Nah, kita harus lihat nih perikopnya tentang apa, ayat sebelum dan sesudahnya tentang apa. Ini namanya konteks. Gitu ya. Karena kita bukan sedang membahas tema eksposisi. Eksposisi itu artinya kita dengar firman atau saya khotbah, tapi lewat pembahasan satu perikop, dibahas satu persatu ayatnya. Tapi kita kan nggak pakai cara itu ya, pasti akan sangat melelahkan dan membosankan buat teman-teman. Oke, terima kasih ya, udah cukup. Saya cuma mau kasih contoh aja. Jadi perlu kita perhatikan dengan teliti berdasarkan konteksnya. Kalau terdapat kata pilihan dan terpilih dalam Alkitab itu maksudnya apa sih sebetulnya? Kalau Alkitab menyatakan bahwa ada orang-orang yang dipilih, bisa dimaksudkan sebagai orang-orang yang memiliki kesempatan untuk menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Jadi maksudnya dipilih itu bukan dipilih untuk selamat masuk surga, bukan. Pelan-pelan ya. Jadi kalau ada kata atau istilah umat pilihan, bukan umat yang dipilih terus langsung masuk surga otomatis. Enggak. Tentu harus melalui satu perjuangan panjang. Jadi maksudnya dipilih adalah diberi kesempatan untuk dikembalikan ke rancangan semula. Diberi kesempatan untuk selamat. Selamat artinya dikembalikan ke rancangan semula. Gitu ya. Anggap nggak? Coba yang mau tanya dulu deh. Pelan-pelan deh. Ada yang mau tanya? Kesempatannya maksudnya tuh gimana? Gimana? Suara nggak kedengeran nih? Ketik aja, ketik kalau suaranya nggak jelas. Kesempatan maksudnya apa? Nah, kesempatan untuk memiliki karakter Tuhan Yesus. Nah, orang-orang yang memiliki karakter seperti Tuhan Yesus inilah yang dilayakan masuk ke dalam langit baru, bumi yang baru. Jadi penekanan keselamatan dalam kekristenan itu bukan masuk surga. Masuk surga itu dampak dari orang yang selamat.
Artinya orang yang memiliki karakter seperti Tuhan Yesus dikembalikan ke rancangan semula. Seperti awal, Allah menghendaki kita memiliki gambar dan rupa Allah. Tapi Kejadian 3 kan nyatanya manusia gagal. Adam dan Hawa gagal. Maka di Kejadian 5 ayat 3, Adam memperanakan keturunannya menurut gambar dan rupa siapa? Adam. Gambar dan rupa Adam, bukan gambar rupa Allah. Nah, kita yang keturunan Adam ini, kita ini memiliki kualitas seperti Adam. Maksudnya kita nggak bisa ngerti kehendak Allah yang ideal. Kita nggak bisa ngerti maunya Tuhan. Kita nggak bisa melakukan kehendak Tuhan. Jelas, karena kita nggak ngerti maunya Tuhan. Kita nggak bisa punya hubungan seperti ayah dan anak lagi. Nah, makanya Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang untuk kasih kita kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk dikembalikan ke rancangan semula. Nah, orang yang diberi kesempatan untuk dikembalikan ke rancangan semula inilah yang disebut umat pilihan. Tapi apakah saya merespon keselamatan yang Tuhan berikan itu? Saya sebagai umat pilihan merespon nggak anugerah Allah? Filipi 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya perlu direspon. Apa? Dengan cara apa kita merespon anugerah Allah? Belajar firman sampai kita ngerti kehendak Tuhan. Lakukan setelah itu. Sebab dikatakan di Alkitab, iman tanpa perbuatan adalah mati. Orang yang beriman artinya orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Allah secara sempurna. Iman juga dapat diartikan sebagai orang yang nurut sama kehendak Allah. Penurutan terhadap kehendak Allah itu disebut iman. Orang yang beriman. Jadi pengertian terhadap kata umat pilihan itu kita harus hati-hati. Umat pilihan sekali lagi artinya orang-orang yang diberi kesempatan untuk dikembalikan ke rancangan semula. Artinya umat yang dipilih Tuhan ini belum tentu terpilih. Maka di Alkitab dikatakan banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Nanti kita akan ke sana. Sampai sini gimana? Nyambung? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Kita lanjut ya. Harus dipahami bahwa kesempatan menjadi orang pilihan tidak menjamin seseorang bisa benar-benar terpilih selamat masuk surga. Kesempatan menjadi orang pilihan tidak menjamin seseorang bisa benar-benar terpilih masuk surga. Jadi jangan merasa spesial karena kita ini umat pilihan. Justru kita ini umat yang dituntut Tuhan. Lebih daripada yang bukan orang-orang pilihan. Yang bukan orang pilihan dihakimi menurut perbuatan. Orang pilihan dihakimi menurut keserupaan. Maka Alkitab juga mengatakan orang yang diberi banyak dituntut banyak. Yang diberi sedikit dituntut sedikit. Oh, kalau gitu gue gak mau jadi Kristen. Ya, terserah Anda. Terserah. Umat pilihan itu orang-orang yang dikasih kesempatan sekali lagi untuk selamat. Selamat bukan masuk surga loh dalam kekristenan loh. Kalau orang di luar Kristen mungkin punya definisi selamat masuk surga. Oke, itu bisa dibenarkan. Tapi untuk orang Kristen nggak bisa. Nggak bisa. Selamat artinya dikembalikan ke rancangan semula. Logikanya gini. Kalau orang yang percaya Tuhan Yesus terus dimengerti sebagai umat pilihan yang pasti terpilih, tapi karakter kita masih hancur. Kira-kira surga hancur lagi nggak nanti?
Hancur nggak ya? Kita yang ngaku Kristen, kita yang merasa sebagai umat pilihan yang terpilih, ya udah, yang penting gue udah jadi pengikut Kristus, gue percaya Tuhan Yesus, gue masuk surga. Apapun yang gue perbuat, dosa gue udah ditanggung semuanya sama Tuhan Yesus. Orang-orang seperti ini, kalau dilanjutkan hidupnya di langit baru bumi baru, atau yang orang awam sering mengerti sebagai surga, surga hancur nggak ya? Hancur. Untuk masuk universitas terbaik aja kita belajar mati-matian. Yang tadinya nggak les ikut les, yang tadinya main jadi nggak main lagi, sementara nggak main. Masa untuk masuk surga cuma modal percaya Tuhan Yesus langsung selamat? Ini kualitas kekristenan macam apa ini? Untungnya kekristenan yang benar tidak berbicara soal itu. Jadi kalau ada seorang pengajar, pendeta, pengkhotbah, rohaniwan yang mengajarkan kalau udah percaya Tuhan Yesus kamu pasti selamat, 100% dia sesat. 100% dia sesat. Ya mungkin dia tidak berniat untuk menyesatkan orang, tapi karena dia tidak belajar kebenaran secara memadai, akhirnya menyesatkan orang. Harusnya orang-orang yang ditargetkan sempurna, yang tinggal di zaman perjanjian baru ini, merespon anugerah Allah, tapi karena pendeta atau karena rohaniwan yang nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, akhirnya banyak yang gagal. Kita lanjut. Jadi jangan memahami kesempatan menjadi orang pilihan menjamin seseorang bisa benar-benar terpilih selamat masuk surga. Tentu harus direspon. Filipi 2:12 ya, seperti yang tadi sudah dibahas. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut artinya berjaga-jaga, bersiap-siap. Karena di Alkitab Tuhan mengatakan bahwa kedatangannya seperti pencuri. Tuhan datang seperti pencuri. Mana ada sih pencuri yang datang terang-terangan, datang ke rumah orang, gue mau ngerampok. Kalau nggak digebukin duluan, habis dia. Pasti dia datang di saat yang tepat. Penghuninya lagi tidur atau lagi pergi keluar kota. Nah, hari kedatangan Tuhan seperti itu. Barangkali kita lagi makan bakso atau lagi main HP, terus tiba-tiba Tuhan datang, bisa. Karena Tuhan datang seperti pencuri ya. Jadi berjaga-jaga. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita lanjut. Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan bahwa banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Oke, sekarang kita buka dulu ayatnya. Nanti kita buka notes. Kita bedah. Oke? Kita buka dulu. Matius ayat yang kedua, Matius 22 ayat yang ke-14. Matius 22 ayat ke-14. Siapa mau baca? Silakan. Matius 22 ayat 14. Ya, silakan. Siapa mau baca? Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Oke. Sebab banyak yang dipanggil. Artinya banyak yang menjadi umat pilihan, tetapi sedikit yang dipilih. Artinya sedikit yang terpilih. Kenapa? Karena tidak merespon keselamatan yang Tuhan berikan dengan takut dan gentar. Sekarang kita buka notes. Ini dikopas dulu ayatnya ya. Bunyi ayatnya dikopas. Baru nanti di paste di notes. Oke, di paste di notes. Matius 22 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Artinya, titik dulu, baru artinya, banyak yang menjadi umat pilihan,
atau banyak yang Tuhan beri. Banyak yang menjadi umat pilihan nggak apa-apa. Banyak yang menjadi umat pilihan atau banyak yang Tuhan beri kesempatan. Banyak yang menjadi umat pilihan. Umat pilihan tadi apa? Umat yang diberi kesempatan untuk selamat. Oke. Atau yang Tuhan beri kesempatan, tetapi sedikit yang dipilih. Artinya sedikit yang terpilih. Atau layak. Diteruskan hidupnya. Atau dilanjutkan hidupnya. Di langit baru, bumi yang baru. Ya meskipun ada dua jenis golongan ya nanti ya. Ada keluarga kerajaan dan masyarakat biasa. Jangan kita berpikiran, ya udah nggak apa-apa deh, gue nggak sempurna. Yang penting gue masuk surga. Artinya menjadi bagian dari masyarakat biasa. Jangan berpikir licik. Belum tentu loh kita yang punya pemikiran seperti itu masuk menjadi anggota masyarakat. Belum tentu juga. Jadi umat pilihan itu harus berjuang sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan berikan. Oke. Saya ulang lagi sekali lagi ya. Arti dari ayat ini apa sih? Sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Artinya banyak yang menjadi umat pilihan. Banyak yang Tuhan beri kesempatan untuk dikembalikan ke rancangan semula, tetapi sedikit yang dipilih. Artinya sedikit yang terpilih. Jadi umat pilihan yang terpilih. Atau layak diteruskan hidupnya, atau dilanjutkan hidupnya di langit baru dan bumi yang baru. Saya jadi ikut-ikutan baca itu ya. Di langit yang baru dan bumi yang di langit baru, bumi baru. Atau enggak di langit baru dan bumi yang baru. Oke lah, salah. Yang B3 ya, langit baru, bumi baru. Yang penting teman-teman ngerti. Nah, diterusin. Dipanggil artinya terpilih menjadi tamu undangan. Maksudnya apa sih? Nah, nanti. Ini kan perlu dibahas tentang perumpamaan pesta perkawinan ya. Nanti kita akan bahas. Dipanggil artinya terpilih menjadi tamu undangan. Titik. Tidak semua orang mendapat kesempatan itu. Orang-orang yang dipanggil itu tidak semua benar-benar selamat masuk surga. Sebab ternyata dari semua yang terpilih sebagai tamu undangan, atau yang terpilih sebagai orang yang diundang itu, ada yang tidak diperkenankan menikmati pesta perjamuan. Hal itu terjadi karena ada orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai tamu undangan. Nah, supaya nggak bingung, kita baca ayatnya agak panjang, nggak apa-apa ya. Ada 13 ayat. Kita buka di Lukas 22 ayat 1-13. Oke. Siapa mau baca yang suaranya besar dan lantang? Silakan. Lukas 22 ayat 1.
rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal Bait Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka, tanpa setahu orang banyak. Persiapan untuk makan Paskah. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruang tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar yang sudah lengkap, disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ya. Nanti ini akan diperjelas dengan pembahasan tentang perjamuan pesta pernikahan ya. Tentang pakaian pesta. Oke, cukup ayatnya. Kesempatan itu enggak untuk semua orang. Menjadi umat pilihan itu tidak untuk semua orang. Jadi kalau ada kata umat pilihan berarti ada yang tidak dipilih. Tidak dipilih bukan berarti dia binasa, bukan. Tidak dipilih artinya tidak diberi kesempatan. Jadi kesempatan atau menjadi umat pilihan itu tidak untuk semua orang. Kok gitu? Iya. Berarti Tuhan nggak adil loh. Nah, ini panjang pembahasannya. Kayak misalnya umat perjanjian lama, dia dituntut untuk menjadi sempurna. Nggak bisa. Kenapa? Tuhan Yesus belum datang. Belum ada Roh Kudus, belum ada Injil. Tuhan mau garap lewat cara apa? Makanya penting untuk memperhatikan konteksnya. Ini umat perjanjian baru apa perjanjian lama? Umat perjanjian lama sebenarnya standarnya apa sih? Perjanjian baru bicara apa sih standarnya? Jadi jangan kita skeptis duluan. Kalau ada yang dipilih berarti ada yang nggak dipilih. Iya, betul. Tapi sekali lagi, bukan berarti yang tidak dipilih itu binasa, bukan. Tuhan berkata, aku tidak menghendaki seorang pun binasa. Maka tadi sempat disinggung sedikit tentang surga ya. Ada dua jenis atau dua golongan orang yang berada di langit baru, bumi baru. Yang pertama adalah keluarga kerajaan atau bangsawan. Yang kedua adalah masyarakat biasa. Tuh, kok unik? Iya, nanti kita belum masuk ke pembahasan tentang surga. Kita belum masuk ke sana. Tapi kalau teman-teman terus ikutin, nanti teman-teman lama-lama ngerti. Oh, ternyata begitu ya. Keadilan Tuhan ya. Oke, kita lanjut. Kesempatan menjadi orang terpanggil sebagai umat pilihan tidak dimiliki oleh semua orang. Mereka yang hidup sebelum zaman anugerah, artinya umat perjanjian lama, atau bahkan sebelum umat perjanjian lama, itu tidak menjadi umat pilihan. Bukan umat pilihan. Umat pilihan itu siapa? Kita. Orang-orang yang hidup setelah Tuhan Yesus mati. Tentu kematian dalam arti kemanusiaannya ya, bukan Tuhan mati. Tuhan kok bisa mati? Tuhan dalam arti kemanusiaannya. Kan Tuhan jadi manusia, ya kan? Jadi yang kalau dibilang Tuhan itu mati, yang mati kemanusiaannya. Kealahannya tidak mati. Maka Yesus dikatakan 100% Tuhan, 100% manusia. Dari mana? Sederhananya begini.
pribadi yang menjadi manusia itu pribadinya Allah anak. Pribadinya Allah anak. Tapi dia mengosongkan diri. Nangkep nggak? Pribadi yang menjelma atau yang berinkarnasi menjadi manusia itu pribadi Allah anak. Pribadi Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengosongkan keilahiannya. Artinya tidak memakai ketuhanan. Tapi yang ada di dalam manusia Yesus itu adalah pribadi Allah anak. Ini yang dinamakan 100% Allah, 100% manusia. Kita jadi bahas kristologi sedikit ya. Apa-apa deh. Oke, kita lanjut. Jadi kalau dikatakan mereka yang hidup sebelum zaman anugerah, yaitu zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, sebetulnya tidak memiliki kesempatan mendengar Injil. Ulang ya, mereka yang hidup sebelum zaman anugerah, artinya sebelum Tuhan Yesus lahir menjadi manusia dan wafat di kayu salib, yaitu zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, tidak memiliki kesempatan mendengarkan Injil. Kok gitu? Iya, Injil itu artinya cara hidup Tuhan Yesus yang tertulis, yang menjadi kitab. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu namanya Injil. Injil itu artinya cara hidup Tuhan Yesus yang tertulis. Injil. Injil itu cuma ada berapa? Injil ada 4 apa 1? Coba. Injil ada 4 apa 1? Iya, bingung. 1. 1 apa 4? Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 1 apa 4? Iya, betul. Injil itu 1, penulisnya 4. Gitu ya. Jadi jangan bingung. Betul. Oke. Kita lanjut. Jadi orang yang tidak mendengar Injil nggak bisa dituntut untuk sempurna, nggak bisa. Patokan kita sempurna siapa? Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus disebut aitios, penggubah, teladan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya Tuhan Yesus sebagai penggubah lewat teladan. Orang-orang yang mau menjadi seperti Tuhan Yesus, ikuti dong cara hidupnya. Nah, cara hidup yang tertulis tadi disebut Injil. Nangkap? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa berkenan di hadapan Bapa kalau tidak menjadi seperti aku. Jadi jangan pakai Yohanes 14 ayat 6 dipakai untuk mengkafir-kafirkan orang. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini ayat yang jelaskan. Kalau lu nggak percaya Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan, lu masuk neraka. Padahal konteksnya ayat itu apa? Kesempurnaan. Sempurna dalam kekristenan artinya dikembalikan ke rancangan semula. Tadi ada 2 masyarakat ya, dua golongan. Ada masyarakat biasa dan keluarga kerajaan. Kalau saya pakai istilah yang lebih mudah, bangsawan. Kenapa? Umat pilihan itu yang nanti akan memimpin bersama-sama dengan Kristus. Yang akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Kalau logikanya, kalau ada yang mimpin berarti ada yang apa? Ada yang dipimpin. Siapa yang dipimpin? Masyarakat biasa. Kalau semua orang ditargetkan untuk jadi mimpin, nanti yang dipimpin siapa? Ini logika sederhananya aja ya. Tapi nanti untuk lebih lengkapnya kita bahas tentang surga. Wah, ini menarik nih pasti nih. Kalau udah ngomong surga, udah ngomong neraka, ngomong iblis, langsung bangun. Tapi kalau ngomongin soal amanat agung, lahir baru, aduh apa sih itu kau bet, ngantuk pasti. Tapi mau nggak mau, kalau kita nggak ngerti, Paulus tuh negor Timotius. Kalau kamu ngajarin kebenaran, jangan sebagian. Ajarin semuanya. Karena kalau cuma ngajarin sebagian, orang itu tersesat nanti. Atau dengan
Bahasa yang lebih kasar, sesat. Ibarat gini, kamu datang ya ke rumah saya di Tanjung Priuk. Nyampe nggak kamu ke rumah saya? Nggak nyampe. Kenapa? Alamatnya nggak lengkap. Gimana caranya supaya nyampe? Alamatnya harus lengkap kamu taunya. Sama kayak belajar kebenaran. Jangan belajar sebagian-sebagian. Belajar lengkap. Enak gak enak pengajarannya terima. Enak gak enak lakukan. Lakukan. Jangan menjadi bagian orang-orang yang pada akhir zaman itu cuma ngumpulin pembicara-pembicara yang nyenengin telinga. Tapi tidak membuat kamu dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah apa artinya? Kamu ngerti kehendak Tuhan dan kamu melakukan. Emang bisa. Ini nggak jadi abstrak kalau teman-teman tahu maunya Tuhan. Nggak jadi abstrak. Dan ini bukan satu hal yang mistis. Bukan satu hal yang mistis. Tuhan maunya gue begini. Gue dengar arahan dari Tuhan. Arahan apa? Arahan supranatural. Bukan begitu cara kerjanya. Cara kerjanya gimana, Kak? Belajar dulu kebenaran firman. Kebenaran itu yang nanti akan mengarahkan kamu. Misalnya, kalau marah itu yang prinsip. Yang nggak prinsip nggak usah marah. Anak Tuhan nggak boleh marah. Nah ini kan nggak ngerti Alkitab. Kata siapa anak Tuhan nggak boleh marah? Orang di Alkitab ada cara untuk mengkonfrontasi kok. Kalau ada orang berselisih dengan kamu, tegur dia secara pribadi. Itu kan marah, itu kan berantem. Kalau dia nggak dengar kamu, bawa seorang saksi. Nggak dengar juga, bawa lagi seorang saksi. Nggak digubris juga. Tegur depan jemaat, nggak digubris juga. Cuekin, anggap pemungut cukai. Cuekin. Nah ini kan cara-cara yang ada di Alkitab. Nah, cara-cara yang dipelajari ini yang nanti akan menuntun kita. Ini kan nggak mistis kan? Nggak mistik kok. Tapi memang ada arahan-arahan yang sifatnya mistik. Tapi dengan catatan orang itu pasti ngerti kebenaran dulu. Kalau orang kebenarannya aja dia nggak paham firman Tuhan, terus bilang saya dapat arahan dari Tuhan. Tahun ini tahun mukjizat, banyak yang akan bertobat. Apa dasarnya? Tapi itu kalau nubuatan gimana, Kak? Iya bisa. Tapi tadi sekali lagi, orang yang nubuatnya benar, nggak mungkin dia nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Jadi cara memastikannya gimana? Dari buahnya kamu ngelihat. Dari perilakunya, perbuatannya kamu ngelihat orang itu. Lihat aja dari buahnya. Oke. Waktu saya 3 menit lagi nih. Ada yang mau tanya? Belum? Oke, kita lanjut. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 13 ayat 17, saya bacain aja ya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengar. Ini tadi dibilang, umat perjanjian lama, tokoh-tokoh Alkitab di dalam perjanjian lama, nabi-nabi dalam perjanjian lama, pengen hidup di zaman anugerah. Coba bayangin. Mereka pengen hidup di zaman anugerah seperti kita sekarang. Nah, sekarang kita yang hidup di zaman anugerah, yang punya kesempatan untuk selamat, dikembalikan ke rancangan semula, ayo dong. Kita berjuang. Kalau cari uang masih dianggap lebih susah daripada cari Tuhan, waduh, rusak kita. Lebih susah cari Tuhan daripada cari apapun. Karena Tuhan nggak gampang, Tuhan nggak murahan. Kalau kamu main jalangkung, setan datang saat itu juga. Tapi kalau kamu saat itu belum tentu Tuhan hadir. Belum tentu. Tapi kalau orang itu tulus, pasti Tuhan hadir di situ. Hadir melalui Roh Kudus-Nya. Tuhan itu nggak murahan. Oke, kita tutup sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjut lagi minggu depan. Waktu saya habis.
Oke, saya kembalikan ke moderator. Bagi teman-teman yang mungkin masih ada yang janggal atau ada yang mau tanya, bisa langsung unmute mic-nya atau bisa